Tante Vanessa, seorang wanita 37 tahun, tengah berada di rumah sendirian ketika sebuah bencana kecil terjadi. Sebuah peralon rumah bocor, membuat seluruh rumahnya terendam air. Apa yang awalnya menjadi masalah sepele, tiba-tiba berubah menjadi sebuah kisah yang penuh makna dan harapan. Namun, apakah dia bisa mengatasinya sendirian, atau justru ada seseorang yang datang untuk membantu? Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Absen kota asal yuk, tulis di komentar di bawah, biar kita bisa saling berbagi cerita. Dan semoga hari ini membawa keberuntungan dan rezeki berlimpah untuk kita semua. Suasana di rumah Tante Vanessa sangat tenang pada hari itu. Pagi yang cerah dengan sinar matahari yang masuk melalui jendela besar, menambahkan suasana yang hangat dan nyaman. Tante Vanessa, seorang wanita berusia 37 tahun, biasa memulai harinya dengan rutinitas yang sederhana. Dia akan bangun, menyiram tanaman di halaman, kemudian menikmati secangkir teh hangat di ruang tamu sambil menonton acara favoritnya. Namun, hari ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Tante Vanessa tinggal sendirian di rumah besar yang sudah cukup tua. Rumah itu penuh dengan kenangan, dari masa kecilnya hingga masa-masa sekarang. Meskipun dia sering merasa kesepian, Tante Vanessa sudah terbiasa dengan keadaan itu. Dia memang tidak memiliki keluarga dekat yang sering datang, kecuali sesekali ada kerabat jauh yang berkunjung. Namun, satu hal yang pasti, Tante Vanessa tidak pernah mengeluh. Dia lebih memilih menikmati kesendirian dengan melakukan berbagai hal yang dia sukai, seperti merawat rumah dan berkebun. Pada pagi itu, setelah menikmati sarapan, Tante Vanessa mulai membersihkan rumah seperti biasa. Namun, saat dia berjalan menuju dapur, dia mendengar suara aneh yang datang dari bawah wastafel. Suara itu terdengar seperti ada air yang mengalir deras. Tentu saja, itu bukanlah hal yang biasa. Dia berjalan cepat menuju sumber suara, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat bahwa peralon di bawah wastafel sudah bocor. Peralon itu sudah cukup lama, dan sepertinya memang sudah waktunya untuk diganti. Namun, tidak ada yang menyangka kalau kebocoran itu bisa menyebabkan bencana kecil di rumahnya. Air mulai merembes keluar dari pipa dan menggenangi lantai dapur. Tante Vanessa segera mengambil ember dan kain lap, berusaha menampung air yang terus mengalir. Tapi, semakin dia mencoba mengatasi masalah tersebut, semakin banyak air yang masuk ke dalam ruangan. Aduh, kenapa sekarang harus begini? Keluh Tante Vanessa dalam hati, merasakan ketegangan yang mulai muncul. Beberapa kali dia mencoba mematikan keran air, namun tetap saja air terus mengalir dari peralon yang bocor. Perasaan panik mulai menyergap dirinya, tetapi dia mencoba tetap tenang dan berusaha mencari cara untuk menghentikan kebocoran itu. Saat itu, rumah Tante Vanessa berada dalam keadaan yang sangat kacau. Air sudah mulai merembes ke ruang tamu, membuat suasana menjadi lebih buruk. Lantai yang awalnya bersih kini dipenuhi genangan air, dan bau lembab mulai tercium. Tidak ada yang lebih buruk dari menghadapi kebocoran pipa sendirian, dan Tante Vanessa merasa cemas. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa diajak bicara atau minta tolong di rumah ini, kecuali dirinya sendiri. Dia mencoba menghubungi tukang pipa yang biasanya ia percayai, namun sayangnya, teleponnya tidak bisa dihubungi. Tante Vanessa semakin panik. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu agar air yang menggenang tidak semakin parah. Beberapa kali dia berlutut untuk mencoba menutup kebocoran tersebut dengan tangan, tetapi air terus mengalir deras. Waktu terus berjalan, dan ruangan semakin penuh dengan air. Sambil berusaha memikirkan solusi, Tante Vanessa berjalan ke ruang tamu untuk mencari perlengkapan lain yang bisa membantu. Tetapi saat dia kembali ke dapur, dia terkejut. Genangan air sudah mencapai hampir setengah dari ruangan. Rumahnya sudah seperti danau kecil. Dalam kekalutannya, dia hanya bisa menggelengkan kepala dan mencoba untuk tetap tenang. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi masalah teknis di rumah ini, tetapi kebocoran peralon ini benar-benar membuatnya terjebak. Tante Vanessa selalu mengambil teleponnya dan mencoba mencari nomor tukang yang bisa datang untuk membantu. Namun, semakin dia mencari di daftar kontaknya, semakin dia merasa frustasi. Semua nomor tukang yang biasa ia panggil ternyata sudah tidak aktif. Hatinya mulai merasa putus asa. Bagaimana mungkin dia bisa menangani masalah ini sendirian? Rumahnya sudah terendam air, dan dia tak tahu harus berbuat apa lagi. Namun, pada saat yang sama,
ia mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Dengan sedikit rasa harapan, Tante Vanessa segera bergegas ke depan rumah, berharap bahwa itu adalah seseorang yang datang untuk membantunya. Ketika ia membuka pintu, terlihat seorang pemuda muda, Anton, berdiri di depan rumah dengan membawa tas besar yang tampaknya berisi alat perbaikan. Anton adalah seorang pemuda berusia 25 tahun yang sebelumnya belum begitu dikenal oleh Tante Vanessa. Ia adalah seorang teman dari tetangga sebelah, yang kebetulan mendengar kegelisahan Tante Vanessa karena masalah peralon bocor ini. Anton, yang memang sering menawarkan bantuan kepada orang-orang di sekitarnya, memutuskan untuk datang membantu. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengambil alih tugas yang seharusnya dikerjakan Tante Vanessa. Kehadiran Anton tentu saja memberikan sedikit kelegaan. Meskipun Tante Vanessa merasa canggung, ia tak bisa menyangkal rasa terima kasih yang mendalam dalam hatinya. Anton begitu sigap dan penuh percaya diri. Setelah menyapa, dia langsung menuju dapur dan memeriksa kebocoran itu dengan teliti. "Jangan khawatir, Tante, saya akan perbaiki peralon ini," katanya dengan senyum hangat yang membuat Tante Vanessa merasa sedikit lebih tenang. Meskipun Tante Vanessa merasa sedikit malu karena harus bergantung pada orang lain, dia tahu bahwa bantuan Anton adalah hal yang sangat dibutuhkan. Dengan langkah cepat, Anton mulai menyiapkan alat-alat perbaikan dan mengganti peralon yang bocor. Di tengah proses tersebut, Tante Vanessa melihat dengan jelas betapa Anton sangat ahli dalam pekerjaannya. Sepertinya masalah yang sebelumnya tampak rumit bagi Tante Vanessa, kini mulai bisa diatasi dengan bantuan Anton. Saat peralon yang bocor mulai diperbaiki oleh Anton, Tante Vanessa merasa sedikit canggung. Meskipun ia merasa lega karena ada seseorang yang datang membantu, ada rasa malu yang tumbuh di dalam hatinya. Sebagai wanita yang terbiasa hidup mandiri, bantuan dari orang lain, terutama seorang pemuda seperti Anton, terasa sedikit memalukan. Namun, ia tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa kebocoran peralon ini memang di luar kemampuannya. Apalagi, air yang menggenang semakin tinggi dan sudah mulai merusak sebagian barang-barang rumahnya. Ia harus mengakui bahwa tanpa Anton, rumahnya bisa semakin tenggelam. Anton, di sisi lain, sama sekali tidak merasa terganggu dengan rasa canggung Tante Vanessa. Baginya, membantu orang lain adalah hal yang biasa. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat ayahnya yang selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Ia percaya bahwa kebaikan dan bantuan itu harus diberikan tanpa berharap imbalan. Walaupun baru pertama kali bertemu Tante Vanessa, ia merasa senang bisa memberikan pertolongan pada wanita yang baru dikenalnya itu. "Jangan khawatir, Tante. Peralon ini gampang banget kok," ujar Anton dengan santai sambil melanjutkan pekerjaannya. Suara riuh air yang mengalir dari pipa yang bocor tidak menghalangi Anton untuk tetap bekerja dengan penuh konsentrasi. Tante Vanessa yang berdiri di sampingnya merasa sedikit lega, meskipun rasa canggung itu masih terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa nyaman dengan kehadiran Anton. Anton memang bukan hanya sekadar pemuda biasa. Dengan tubuh tegap dan wajah yang ramah, ia memiliki aura positif yang membuat siapa saja merasa tenang di dekatnya. Bahkan, kehadirannya di rumah Tante Vanessa, yang semula kacau dan penuh kecemasan, perlahan berubah menjadi lebih tenang. Tante Vanessa mulai merasakan kehadiran Anton yang lebih dari sekadar seorang tukang perbaikan rumah. Anton seperti membawa energi segar ke dalam ruangan yang sebelumnya dipenuhi dengan air dan kekhawatiran. Dengan tangan terampilnya, Anton mengganti peralon yang bocor dan memastikan semuanya terpasang dengan rapat. Ia tampak begitu ahli dan terorganisir. Tidak seperti banyak orang lain yang hanya tahu memperbaiki hal-hal kecil, Anton benar-benar memahami teknis perbaikan rumah dan dapat mengatasi masalah dengan sangat cepat. Tante Vanessa tidak bisa menahan rasa kagumnya. Seolah, setiap gerakan Anton memancarkan profesionalisme dan ketenangan yang langka dimiliki oleh pemuda seusianya. Namun, meskipun semua perhatian Tante Vanessa tercurah pada Anton yang sedang memperbaiki peralon, pikirannya tetap saja terombang-ambing. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Anton, sesuatu yang membuatnya sedikit merasa tertarik. Tidak bisa dipungkiri bahwa Anton adalah sosok yang menarik. Dengan wajah tampan, tubuh atletis, dan kepribadian yang sangat membantu, ia memang memiliki daya tarik yang luar biasa. Namun, Tante Vanessa mencoba mengabaikan perasaan itu, karena ia tahu bahwa hubungan antara mereka hanyalah sebatas kenalan. Anton pun tidak tinggal diam. Setelah beberapa saat memperbaiki peralon yang bocor, ia mengalihkan perhatiannya kepada Tante Vanessa.
Tiba-tiba ia mulai berbicara, mencoba meredakan ketegangan di dalam ruangan yang semakin terasa. Tante, saya sering banget nemuin rumah dengan masalah yang kayak gini. Tapi yang menarik adalah, masalah seperti ini selalu bisa diselesaikan. Gak ada masalah yang gak bisa diatasi, tinggal tergantung kita gimana cara menyelesaikannya, ujar Anton sambil menatap Tante Vanes. Tante Vanes hanya bisa tersenyum tipis mendengar kata-kata Anton. Ada sesuatu yang mengena dalam kata-katanya, seolah ia sedang memberinya pelajaran hidup. Selama ini, Tante Vanes merasa sangat terbebani dengan kehidupannya yang terkadang penuh dengan tekanan. Ia selalu berusaha tampil kuat dan mandiri, tetapi terkadang ia merasa lelah dengan semua itu. Kata-kata Anton, yang terdengar begitu sederhana, memberi sedikit ketenangan di hatinya yang gelisah. Apa maksud kamu? Tanya Tante Vanes, mencoba untuk membuka percakapan dengan Anton yang terlihat begitu bijaksana untuk pemuda seusianya. Anton menatap Tante Vanes dengan senyum hangat. Maksud saya, Tante, adalah apapun yang terjadi, kita harus punya keyakinan bahwa kita bisa menghadapinya. Begitu juga dengan kebocoran ini. Memang awalnya kelihatan besar, tapi sekarang lihat saja, semuanya sudah mulai bisa terkendali, ujar Anton dengan penuh keyakinan. Tante Vanes yang semula merasa cemas mulai merenung sejenak. Ia menyadari bahwa dalam hidup ini, banyak hal yang kadang terasa besar dan tak teratasi. Namun pada akhirnya selalu ada cara untuk menghadapinya. Seperti peralon yang bocor ini, awalnya terasa sangat mengganggu dan bisa jadi masalah besar. Tetapi dengan sedikit ketenangan dan usaha, masalah itu akhirnya bisa terselesaikan. Obrolan mereka berlanjut, dengan Tante Vanes menceritakan sedikit tentang hidupnya. Ia bercerita tentang bagaimana ia mengurus rumah ini seorang diri, bagaimana ia merasa kesepian, dan betapa beratnya tanggung jawab yang ia emban selama ini. Anton mendengarkan dengan seksama, sesekali memberikan kata-kata penyemangat. Tante Vanes merasa sedikit lega bisa berbicara tentang perasaannya. Keberadaan Anton seakan memberikan ruang bagi Tante Vanes untuk melepaskan sedikit beban emosional yang selama ini ia simpan sendiri. Kadang-kadang, Tante, kita terlalu keras pada diri kita sendiri. Tidak ada salahnya untuk meminta bantuan atau sekedar berbagi cerita. Kita nggak pernah tahu, bisa jadi orang yang kita bantu atau orang yang kita ajak bicara bisa memberi kita perspektif baru yang sangat berarti, kata Anton, memberikan nasihat yang sederhana namun dalam. Tante Vanes terdiam sejenak, mencerna setiap kata yang diucapkan Anton. Sebelumnya, ia jarang sekali berbicara tentang perasaan dengan orang lain, apalagi dengan seseorang yang baru saja dikenalnya. Namun, Anton memberikan rasa nyaman yang membuatnya merasa aman untuk membuka diri. Sebagai seorang pemuda, Anton memiliki banyak wawasan tentang hidup, meskipun usianya masih muda. Ia bukan hanya seorang tukang perbaikan rumah yang handal, tetapi juga seorang teman yang baik. Tante Vanes merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan Anton di saat yang tepat. Perasaan canggung yang awalnya ada perlahan menghilang, tergantikan oleh rasa kagum dan terima kasih yang mendalam. Ketika pekerjaan perbaikan hampir selesai, Anton tersenyum puas. Tante, masalah ini sudah selesai. Rumah Tante sekarang aman, dan air yang menggenang itu juga sudah surut. Gimana, Tante, sudah mulai lega? Tanya Anton sambil menyeka keringat dari dahinya. Tante Vanes mengangguk, merasa sangat terbantu. Terima kasih banyak, Anton. Tanpa kamu, mungkin rumah ini sudah semakin tenggelam. Kamu benar-benar menolong saya, jawabnya dengan tulus. Anton tersenyum, senang bisa membantu, Tante. Ingat, Tante, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan terlalu khawatir. Saat itulah, Tante Vanes merasa bahwa kehadiran Anton telah memberikan lebih dari sekadar bantuan fisik. Anton telah memberi pelajaran hidup yang berharga tentang menghadapi masalah dan berbagi beban dengan orang lain. Sebuah pelajaran yang akan ia simpan dalam hati untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan. Setelah Anton selesai memperbaiki peralon yang bocor, suasana di rumah Tante Vanes perlahan mulai kembali normal. Air yang sempat menggenangi hampir seluruh lantai rumah kini surut. Tante Vanes merasa lega, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam hatinya. Sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih kepada Anton. Ada perasaan aneh yang mulai tumbuh, perasaan yang sulit dijelaskan. Anton, dengan sikapnya yang tenang dan penuh percaya diri, menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Semua kebocoran sudah tertangani dengan baik, dan air yang sebelumnya memenuhi ruangan kini tinggal kenangan. Namun,
Meskipun rumahnya kini kering, Tante Vanes merasa ada sedikit ketegangan yang tersisa. Perasaan canggung yang semula ada perlahan memudar, tetapi perasaan lain muncul, sebuah rasa kagum yang mendalam terhadap Anton. Sebagai pemuda yang baru dikenalnya, Anton telah melakukan lebih dari yang diharapkan. Ia datang tanpa diminta, menawarkan bantuan tanpa mengharap imbalan. Dalam sekejap, ia berhasil memperbaiki masalah yang semula tampak seperti bencana besar. Tapi bukan hanya itu yang membuat Tante Vanes terkesan. Kepribadian Anton yang hangat, senyum yang tulus, dan cara berbicaranya yang bijak membuatnya merasa nyaman di dekat pemuda itu. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri Anton yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah ketenangan yang seakan mengalir begitu saja. Tante Vanes berdiri di dekat jendela ruang tamu, menatap pemandangan di luar. Matahari masih cukup tinggi di langit, memberi cahaya lembut ke seluruh rumah. Di dalam dirinya, perasaan yang campur aduk mulai muncul. Di satu sisi, ia merasa bersyukur karena Anton telah membantu menyelesaikan masalah besar dalam hidupnya hari itu. Namun, di sisi lain, ada rasa penasaran yang muncul tentang Anton. Mengapa pemuda ini begitu berbeda? Mengapa ia merasa begitu nyaman berbicara dengannya? Sementara itu, Anton sedang memeriksa beberapa peralatan yang telah ia gunakan. Ia menyeka tangannya yang basah, melihat ke sekeliling untuk memastikan tidak ada lagi kebocoran. Ketika ia selesai, ia menatap Tante Vanes yang masih berdiri di jendela. "Tante, semuanya sudah selesai." "Gak ada masalah lagi," kata Anton dengan senyum yang menenangkan, mendekati Tante Vanes. Suasana di dalam rumah kini terasa jauh lebih tenang, tanpa adanya genangan air yang mengganggu. Tante Vanes tersenyum kecil, sedikit malu. "Terima kasih banyak, Anton. Tanpa kamu, rumah ini pasti sudah semakin tenggelam. Kamu benar-benar menolong saya." Anton tertawa pelan, lalu menatap Tante Vanes dengan penuh perhatian. "Itu sudah menjadi tugas saya. Jangan khawatir, Tante. Saya senang bisa membantu." Kata-katanya mengandung ketulusan yang jelas terdengar dalam suaranya, membuat Tante Vanes merasa semakin nyaman. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang lebih. Tante Vanes merasakan ada ikatan yang mulai terbentuk di antara mereka, meskipun hanya dalam waktu yang singkat. Dalam obrolan ringan selama perbaikan, mereka mulai saling berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Tante Vanes bercerita tentang pekerjaannya, bagaimana ia mengurus rumah seorang diri setelah kehilangan suami beberapa tahun yang lalu. Ia tidak pernah benar-benar membuka hatinya kepada orang lain, namun berbicara dengan Anton seperti membuka pintu bagi perasaan yang sudah lama terkunci. Anton, yang mendengarkan dengan penuh perhatian, juga berbicara tentang hidupnya. Ia bercerita bahwa ia tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kasih sayang dan selalu diajarkan untuk membantu sesama. Ayahnya adalah seorang pekerja keras yang selalu memberi contoh baik bagi orang-orang di sekitarnya. Mungkin karena itulah Anton selalu merasa bahwa hidup harus dijalani dengan cara yang benar, dengan saling membantu dan berbagi. Kadang-kadang, Tante, kita butuh orang lain untuk membantu kita mengatasi masalah. Tetapi kadang juga, kita perlu membuka hati dan berbicara dengan seseorang. Hidup ini gak harus dijalani sendirian, ujar Anton, matanya penuh empati. Tante Vanes merasa tersentuh oleh kata-kata Anton. Ia tahu bahwa hidupnya selama ini terlalu terfokus pada pekerjaan dan kewajiban, hingga ia lupa untuk menikmati hidup dan berbagi dengan orang lain. Kata-kata Anton seperti membuka matanya tentang pentingnya kebersamaan dan keterbukaan. Saat itu, Anton bangkit dari duduknya dan melihat sekeliling. "Tante, sepertinya masalah peralon ini sudah selesai, tetapi ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan," katanya dengan suara lembut. Tante Vanes yang semula khawatir, kini penasaran. "Apa itu, Anton?" Anton tersenyum. "Mungkin saatnya Tante beristirahat sejenak. Setelah kerja keras ini, pasti Tante butuh waktu untuk santai. Kalau boleh, saya bisa temani Tante sebentar, ngobrol-ngobrol ringan." Tante Vanes sempat terkejut dengan tawaran Anton yang sederhana namun tulus. Ia merasa canggung, tetapi pada saat yang sama, ia merasa senang ada seseorang yang peduli. Mereka duduk bersama di ruang tamu, berbicara tentang hal-hal yang ringan, bercanda, dan tertawa bersama. Suasana yang semula tegang kini berubah menjadi lebih santai dan hangat. Dalam kebersamaan yang sederhana ini, Tante Vanes merasa nyaman.
Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia merasakan kedamaian yang sebelumnya hilang. Malam mulai menyelimuti rumah Tante Vanessa. Lampu-lampu di dalam rumah menyala, memberikan cahaya lembut di setiap sudut. Tante Vanessa menatap keluar jendela, dan ia sadar bahwa hidupnya telah berubah sedikit pada hari itu. Sebuah pertemuan tak terduga dengan Anton telah memberi makna baru dalam kehidupannya. Bukan hanya karena bantuan fisik yang Anton berikan, tetapi juga karena kata-kata bijak dan perhatian kecil yang membuat Tante Vanessa merasa dihargai. Anton, yang merasa nyaman di rumah Tante Vanessa, akhirnya bersiap untuk pergi. Ia mengucapkan terima kasih dengan senyuman hangat. "Tante, terima kasih sudah mengundang saya ke rumah ini. Saya senang bisa membantu." "Terima kasih, Anton. Kamu sudah lebih dari sekadar menolong saya hari ini," jawab Tante Vanessa, suaranya pelan namun penuh makna. Saat Anton pergi, Tante Vanessa berdiri di depan pintu dan menatapnya dengan perasaan yang campur aduk. Ia tahu, meskipun pertemuan mereka singkat, Anton telah memberikan lebih dari sekadar bantuan teknis. Ia telah mengajarkan Tante Vanessa tentang hidup, tentang bagaimana terkadang kita membutuhkan orang lain untuk mengatasi masalah, dan betapa berharganya berbagi momen dengan orang yang kita percayai. Dalam benaknya, Tante Vanessa tahu bahwa hari itu, meskipun dimulai dengan kebocoran peralon yang mengganggu, berakhir dengan sesuatu yang lebih berharga, sebuah pelajaran hidup dan sebuah hubungan yang mungkin akan berkembang lebih jauh. Ketika Anton akhirnya selesai memperbaiki peralon yang bocor, suasana di rumah Tante Vanessa yang tadinya kacau kini kembali tenang. Lantai yang sebelumnya dipenuhi genangan air kini sudah kering, dan rumah itu kembali pada keadaan semula, hanya dengan sedikit bekas-bekas air di beberapa sudut ruangan yang tidak sempat terjangkau. Namun, meskipun masalah fisik rumah telah selesai, perasaan Tante Vanessa yang rumit dan tak terungkapkan mulai bergejolak di dalam dirinya. Tante Vanessa mengamati Anton yang tengah membereskan peralatan-peralatan yang ia bawa. Ia menyeka keringat dari dahinya, kemudian melipat alat-alat dengan rapih. Mata Tante Vanessa mengikuti gerakan Anton yang gesit dan terampil. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya setelah pertemuan ini. Bukan hanya karena kebocoran peralon yang berhasil diperbaiki, tetapi juga karena kehadiran Anton yang membuatnya merasa lebih hidup, lebih dihargai. Tentu, ia tak bisa mengelak dari kenyataan bahwa ia merasa nyaman dengan pemuda itu. Ada ikatan yang muncul, meskipun ia tahu bahwa mereka hanya bertemu sebentar dan hanya berhubungan dalam konteks yang sangat sederhana. Namun, seperti yang sering terjadi dalam hidup, sesuatu yang datang dengan cepat bisa meninggalkan jejak yang lebih dalam dari yang kita duga. Terkadang, kita tak sadar bahwa perasaan itu tumbuh tanpa kita rencanakan, seperti benih yang tertanam dalam hati kita tanpa disadari. Tante Vanessa merasa hal itu terjadi pada dirinya. Kehadiran Anton mulai membuatnya berpikir ulang tentang banyak hal, termasuk kehidupannya yang selama ini ia jalani seorang diri. Setelah Anton selesai membereskan semua peralatan, ia menatap Tante Vanessa dengan senyum yang hangat dan percaya diri. "Semuanya sudah selesai, Tante. Rumah ini sekarang sudah aman," katanya, memberikan secercah ketenangan bagi Tante Vanessa. Kata-kata Anton itu terasa menenangkan, seperti angin sejuk di tengah hari yang terik. Tante Vanessa tersenyum kecil, tetapi ada perasaan lain yang mulai muncul. "Terima kasih banyak, Anton. Kamu benar-benar menolong saya hari ini," ujar Tante Vanessa, suaranya agak gemetar. Ia tak tahu kenapa, tapi ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan terima kasih biasa. Ada ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Anton, dan itu membuatnya merasa lebih dari sekadar orang yang diberi pertolongan. Anton, yang merasakan ada keheningan yang menggelayuti suasana, melanjutkan, "Tante, kalau ada masalah lain, jangan ragu untuk hubungi saya, ya? Saya tinggal dekat sini kok. Siapa tahu nanti bisa membantu lagi kalau butuh sesuatu." "Terima kasih, Anton. Kamu benar-benar baik," jawab Tante Vanessa dengan hati yang sedikit berat. Dalam hatinya, ada rasa aneh yang tidak bisa ia jelaskan, sebuah perasaan yang mulai tumbuh setelah pertemuan singkat ini. Meskipun mereka hanya berbicara sedikit, dan meskipun Tante Vanessa sangat tahu bahwa hubungan mereka hanya sebatas kenalan, ada sesuatu yang lebih dari itu. Ada keinginan untuk mengenal lebih jauh, untuk berbicara lebih banyak, dan mungkin, untuk memiliki hubungan yang lebih dekat. Namun, Tante Vanessa juga tahu bahwa ia tidak bisa langsung mengungkapkan perasaan itu begitu saja. Ia adalah seorang wanita yang sudah berusia 37 tahun,
yang terbiasa mandiri dan menjaga jarak. Selama bertahun-tahun, ia telah belajar untuk menutupi perasaannya dan tidak mudah jatuh dalam ikatan yang mendalam. Tetapi, hari itu, semuanya terasa berbeda. Anton membuatnya merasa dicintai tanpa harus mengungkapkan perasaan secara langsung. Ia hanya merasa nyaman berada di dekat Anton. Anton, yang merasa sudah waktunya untuk pergi, berdiri dan menyarungkan tasnya. Ia menghadap Tante Vanessa sekali lagi, lalu tersenyum. "Tante, saya harus pergi sekarang. Semoga kita bisa bertemu lagi, dan semoga rumah Tante selalu aman." Tante Vanessa mengangguk pelan. "Ya, semoga kita bertemu lagi." "Terima kasih, Anton." Saat Anton melangkah menuju pintu, Tante Vanessa berdiri di belakangnya, mengamatinya dengan hati yang berdebar. Ada sedikit keinginan dalam dirinya untuk memanggil Anton kembali, untuk berbicara lebih banyak, untuk lebih mengenal pemuda itu. Tetapi ia tahu, ia harus menjaga jarak. Ia tidak bisa langsung terbuka begitu saja. Keputusan untuk melanjutkan hubungan itu harus datang dengan pertimbangan matang. Setelah Anton keluar, Tante Vanessa menutup pintu dan berjalan kembali ke ruang tamu. Ia duduk di kursi favoritnya, memandangi ruang yang sebelumnya terendam air dan kini kembali kering. Meskipun rumah itu sudah kembali seperti semula, hatinya tidak merasa sepenuhnya tenang. Ada perasaan yang mengganjal, perasaan yang tidak bisa ia singkirkan begitu saja. Tante Vanessa mulai merenung, mengingat setiap detil dari pertemuannya dengan Anton. Bagaimana Anton datang dengan penuh kepercayaan diri, tanpa ragu menawarkan bantuan meskipun mereka baru saling kenal. Bagaimana Anton mendengarkan cerita-ceritanya dengan penuh perhatian, dan bagaimana ia menenangkan perasaan Tante Vanessa yang gelisah. Tante Vanessa sadar bahwa ia tidak hanya mengagumi kemampuan Anton dalam memperbaiki kerusakan rumah, tetapi juga kepribadiannya yang ramah dan perhatian. Ia menyadari bahwa dalam hidupnya yang penuh dengan rutinitas dan kesendirian, kehadiran Anton seakan memberi angin segar yang menghidupkan kembali sebagian harapan yang sempat pudar. Ada sesuatu dalam diri Anton yang membuatnya merasa dihargai, sesuatu yang sudah lama hilang dalam hidupnya. Kepercayaan diri Anton, senyum tulusnya, dan cara dia berbicara dengan penuh perhatian. Semua itu menyentuh hati Tante Vanessa dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, seperti yang sering terjadi dalam hidup, perasaan yang datang begitu cepat bisa menjadi sebuah kebingungan. Tante Vanessa tahu bahwa ia tidak bisa hanya berfokus pada perasaan itu saja. Ia harus lebih bijaksana. Dan hubungan seperti ini tidak bisa terbentuk hanya karena rasa tertarik sesaat. Tante Vanessa memutuskan untuk tidak terburu-buru. Ia harus memberi waktu untuk perasaan ini berkembang dengan alami, tanpa terbawa emosi yang berlebihan. Meski demikian, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada sesuatu yang menarik dalam diri Anton, sesuatu yang membuatnya ingin mengenalnya lebih jauh. Malam itu, saat Tante Vanessa terbaring di tempat tidurnya, ia merenung tentang kehidupan yang selama ini ia jalani. Perasaan tentang Anton masih mengiang di kepalanya, tetapi ia tahu bahwa hidup harus dijalani dengan lebih hati-hati. Terkadang, perasaan datang dengan cepat, tetapi tidak semuanya harus diterima dengan terburu-buru. Mungkin suatu saat nanti, jika waktunya tepat, ia akan lebih memahami perasaan ini. Untuk saat ini, ia akan melanjutkan hidupnya, sambil menunggu bagaimana hubungan dengan Anton akan berkembang. Namun, satu hal yang pasti, hari itu, meskipun dimulai dengan kebocoran pipa yang mengganggu, berakhir dengan perubahan yang lebih besar. Perubahan dalam dirinya, dalam cara ia memandang kehidupan, dan dalam cara ia merasakan kebersamaan yang mulai terjalin dengan Anton. Malam semakin larut, dan suasana di rumah Tante Vanessa semakin sunyi. Lampu-lampu yang ada di setiap sudut rumah menyala lembut, memberikan nuansa hangat yang menenangkan. Namun, meskipun rumahnya kembali tenang setelah banjir yang disebabkan oleh kebocoran peralon, hati Tante Vanessa masih berdebar, merasakan sensasi yang tidak bisa dijelaskan. Sejak kedatangan Anton, segalanya terasa sedikit berbeda. Ada semacam harapan yang baru tumbuh dalam dirinya, sebuah perasaan yang sudah lama ia lupakan. Tante Vanessa duduk di kursi dekat jendela ruang tamu, menatap keluar, menikmati sejuknya malam. Angin semilir yang berhembus lembut membawa ketenangan. Sesekali, ia tersenyum kecil mengenang percakapan mereka tadi. Kata-kata Anton yang penuh makna dan kebaikan masih terngiang di telinganya. Meski mereka hanya berbicara singkat, Tante Vanessa merasa seperti ada sebuah koneksi yang mulai terbentuk,
Sebuah ikatan yang membuatnya merasa dihargai dan dipahami. Bukan hanya kebocoran peralon yang berhasil diperbaiki Anton hari itu. Lebih dari itu, Anton memberikan Tante Vanessa sesuatu yang lebih berharga, perspektif baru tentang hidup. Anton mengajarinya bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar untuk dihadapi, dan bahwa setiap orang, tidak peduli seberapa kecil bantuannya, bisa membuat perbedaan besar dalam hidup orang lain. Perasaan yang selama ini Tante Vanessa pendam, rasa kesendirian dan beban hidup, mulai tergerus dengan keberadaan Anton yang datang dengan cara yang begitu sederhana namun penuh makna. Namun, meskipun perasaan itu mengalir begitu alami, Tante Vanessa tahu bahwa ia tidak bisa terburu-buru dalam mengikuti perasaan tersebut. Ia telah belajar untuk tidak mengharapkan terlalu banyak dalam hidup, apalagi dalam urusan hati. Ia adalah seorang wanita yang sudah cukup dewasa untuk mengerti bahwa perasaan datang dan pergi. Mungkin ini hanya sebuah perasaan sesaat, sebuah kebetulan belaka. Tapi, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih. Tante Vanessa melanjutkan duduk, merenung lebih dalam. Perasaan kesepian yang selama ini menghantuinya tiba-tiba mulai terasa lebih ringan. Kehadiran Anton, meskipun hanya sementara, membuatnya merasa lebih hidup. Ia merasa bahwa tidak semuanya dalam hidup ini harus dijalani sendirian. Terkadang, sedikit pertolongan, sedikit perhatian, bisa mengubah segalanya. Keesokan harinya, Tante Vanessa memutuskan untuk melanjutkan rutinitas seperti biasa. Ia bangun pagi, menyiram tanaman, dan mulai merapikan rumah. Meski ia tidak bisa melupakan pertemuan dengan Anton, ia berusaha untuk tidak terbawa perasaan. Pekerjaan rumah yang menumpuk seakan menjadi cara untuk mengalihkan pikirannya, untuk memberi ruang bagi diri sendiri agar tidak terlalu terlarut dalam perasaan yang masih membingungkan. Namun, saat tengah menyapu halaman depan rumah, ia mendengar suara mobil berhenti di depan pagar. Tanpa pikir panjang, Tante Vanessa menoleh, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat Anton kembali. Ia mengenakan jaket kasual dan senyum lebar di wajahnya. "Tante, saya pikir saya salah bawa peralatan tadi. Kalau nggak keberatan, saya mau bantu lagi bersihin sisa-sisa peralon yang mungkin masih ada," kata Anton sambil melangkah mendekat. Tante Vanessa terkejut, namun ia merasa hangat di dalam hatinya. Mengapa Anton datang lagi? Bukankah semuanya sudah selesai kemarin? Ternyata, kehadirannya bukan hanya untuk memperbaiki kebocoran pipa, tetapi juga untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Keperhatianannya yang tulus itu semakin membuat Tante Vanessa merasa dihargai. Dengan sedikit malu, Tante Vanessa menjawab, "Ah, tidak perlu, Anton. Semuanya sudah beres kok. Terima kasih banyak kemarin. Kamu benar-benar membantu." Namun, Anton tetap bersikeras. "Saya cuma ingin pastikan semuanya baik-baik saja, Tante. Kalau ada yang masih kurang, biar saya bantu," katanya dengan nada ramah yang menenangkan. Tante Vanessa, yang tidak ingin menolak begitu saja, akhirnya mengangguk. "Baiklah, kalau begitu. Terima kasih, Anton," ujarnya dengan senyum kecil. Setelah beberapa waktu bersama Anton, mereka mulai berbincang lebih banyak. Tidak hanya soal kebocoran peralon atau pekerjaan rumah, tetapi juga tentang kehidupan. Anton mulai membuka sedikit lebih banyak tentang dirinya. Ia bercerita tentang bagaimana ia dibesarkan dalam keluarga yang mengutamakan nilai-nilai kesederhanaan dan tolong-menolong. Ayahnya, seorang pekerja keras, selalu mengajarkan untuk membantu siapa saja yang membutuhkan, tidak peduli siapa mereka. "Tante, saya merasa, hidup itu nggak selamanya tentang apa yang kita punya, tapi tentang siapa yang kita bantu, siapa yang kita temui, dan apa yang kita bagikan," kata Anton dengan serius. "Saya yakin, pertemuan kita bukan kebetulan. Mungkin, saya datang untuk memberikan sedikit cahaya di kehidupan Tante." Tante Vanessa terdiam mendengar kata-kata Anton. Sebuah perasaan hangat mengalir dalam dirinya. Kata-kata itu seolah membuka matanya. Ia sudah lama lupa bagaimana rasanya mendapat perhatian tulus dari seseorang, merasa bahwa hidupnya itu berarti. Sebagai seorang wanita yang mandiri, Tante Vanessa seringkali menahan perasaan dan tidak ingin bergantung pada orang lain. Namun, kini ia merasa berbeda. Ada rasa percaya yang tumbuh dalam dirinya bahwa mungkin, ia tidak perlu menghadapi segala hal sendirian. "Terima kasih, Anton. Kamu benar-benar mengubah cara pandang saya," ujar Tante Vanessa,
matanya mulai berkaca-kaca. Anton tersenyum lebar. Saya senang bisa membantu, Tante. Semoga kita bisa terus menjaga hubungan ini. Kata-kata itu membuat hati Tante Vanessa semakin berdebar. Ia tidak bisa mengelak bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan kebetulan ini. Ada sesuatu yang lebih dalam yang menghubungkan mereka. Meskipun masih terlalu dini untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ia rasakan, ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baik. Sebuah hubungan yang mungkin akan berkembang lebih jauh, dengan waktu dan ruang yang tepat. Hari itu, setelah mereka berbincang lebih lama, Anton berpamitan. Namun, sebelum pergi, ia sempat menatap Tante Vanessa dengan serius dan berkata, "Tante, ingat satu hal, ya. Hidup ini selalu punya kesempatan untuk mulai baru, untuk belajar dari masa lalu, dan untuk terus bergerak maju." Tante Vanessa hanya bisa mengangguk, tersenyum hangat. Kata-kata itu memberi kekuatan baru baginya. Mungkin, hidup ini memang penuh dengan kejutan dan perubahan. Dan mungkin, hari ini adalah awal dari perjalanan baru, baik untuk dirinya maupun untuk hubungan mereka yang baru saja dimulai. Saat Anton pergi, Tante Vanessa berdiri di depan pintu, menatapnya dengan perasaan yang lebih tenang. Ia tahu bahwa, meskipun perjalanan ini masih panjang, ia sudah memulai langkah pertama menuju kehidupan yang lebih penuh harapan dan kebahagiaan. Teman-teman, kadang hidup memang penuh dengan kejutan. Ada kalanya kita merasa terperangkap dalam masalah, namun dengan sedikit pertolongan dan semangat, semuanya bisa teratasi. Jangan lupa selalu bersyukur dan berharap untuk hari-hari yang lebih baik. Semoga cerita ini bisa memberikan kalian semangat baru. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang mendapat pesan positif. Sampai jumpa di cerita berikutnya.